Pak Dasril, kabarnya tim pengacara Setia Novanto agak ada keberatan terkait dengan dakwaan karena ada hilang satu nama. Nota keberatan akan kami sampaikan secara lengkap pada persidangan berikutnya, tetapi tentu secara formal jelas apa-apa saja yang bisa disebutkan dalam nota keberatan tersebut sesuai dengan KUHAP kan. Siapa sih, apa sih yang keberatan di dakwaan itu? Ya, dakwaan menjadi tidak jelas. Apa menjadi tidak jelasnya? Bahwa ada aliran uang kerugian negara disebutkan 2,3 triliun. Siapa penikmat dari ini? Kemana saja? Tentu KPK sebagai institusi yang melakukan penyidikan dan saat ini penuntutan, sepantasnya, seyogyanya mengetahui dan memiliki data itu. Nah, ada satu bagian untuk aliran itu disebutkan kalau mengalir kepada sejumlah anggota DPR dengan disebutkan jumlahnya lebih dari 12 juta dolar ditambah 44 miliar rupiah, tapi tanpa menyebutkan siapa nama-namanya. Kalau ada jumlah, kalau ada tentu ada rinciannya kepada siapa saja. Karena disebutkan beberapa. Itu nanti di sidang. Karena kata Andi Narogong begini, ada bagian yang bagi-bagi di DPR, ada bagian yang bagi-bagi di luar DPR. Ya, tapi ini kepada konstruksi dakwaan. Ini yang kita nonton dari sidang ya. Iya. Penyataannya Andi itu seperti itu gitu. Ya, persepsi kami dalam sebagai penasihat hukum ini kan menjadi tidak jelas. Karena bagaimanapun 143 KUHAP itu dakwaan itu harus disusun dengan jelas, ya, itu cermat. bisa menjadi peluang lah. Tapi artinya pada saat nanti di sidang itu kita bisa lebih detailkan itu bisa. Bisa nanti Bukan saksi-saksi. berarti dakwaannya cacat dan lain pembuktian sebagainya. itu bagian pembuktian. Oke, baik. Nah, sudah bergabung bersama saya ada Bang Jerry Sambuaga. Beliau adalah Wasekjen Partai Golkar. Halo Bang Jerry, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Silang. Bang, kalau kita berbicara Setia Novanto ini kan dulu kita mengetahuinya adalah Ketua Umum Partai Golkar. Dan ada banyak aliran dana yang mengalir ke Setia Novanto. Boleh dong kalau kemudian ada opini publik, wah jangan-jangan uangnya ngalir ke Golkar ini karena ini ketua umumnya, jangan-jangan untuk biaya partai. Ya, sebenarnya seperti sudah disampaikan ya oleh banyak teman-teman dari Golkar, oleh banyak juga pengurus dari DPP Partai Golkar, dan mungkin juga bisa diklarifikasi kepada banyak media yang memberitakan bahwa memang tidak ada satupun atau sepeser pun yang mengalir ke partai. Itu pertama. Jadi clear kita biar jelas di situ. Lalu bahwa mungkin ada pihak-pihak atau oknum yang mungkin sengaja mendiskreditkan atau mungkin menyebarkan isu-isu, mengasosiasikan atau membuat persepsi bahwa itu seolah-olah ada, ya saya pikir ini perlu dibuktikan ya, dan ini tidak bisa langsung main tuduh begitu saja. Oke, kita bisa tahu bahwa Golkar clear dari aliran dana Setia Novanto terkait dengan kasus EKTP ini seperti apa? Saya pikir sudah diberitakan ya oleh banyak media sebelumnya bahwa dari mantan ketua umum sendiri sudah mengatakan, dari beberapa teman-teman dari Partai Golkar juga sudah mengklarifikasi, dan juga tidak ada satupun yang sepengetahuan saya yang saya lihat di persidangan atau dimanapun yang menyebutkan bahwa ada aliran dana ke partai, ya kan? Tapi saya pikir itu hanyalah isu yang saya pikir tidak perlu ditanggapi secara serius ya, karena memang fokusnya saya pikir bukan soal dananya itu mengalir ke partai atau bukan, tetapi bagaimana itu menjadi isu yang menimpa mantan ketua umum kami Partai Golkar yang dilihat secara perspektif pribadi ya. Jadi tidak melibatkan institusi, tidak melibatkan kepartaian ya. Artinya memang bagaimana beliau yang kebetulan pada saat itu adalah kader Partai Golkar ya, mantan ketua umum kita yang sedang mengalami kasus, yang sedang sekarang menjalani kasus di persidangan di pengadilan. Oke, nah sekarang Mas Febri, bisakah penjelasan seperti itu cukup memuaskan publik bahwa tidak ada aliran dana ke Partai Golkar, ini hanya melibatkan Setia Novanto sebagai pribadi? Iya, sah-sah saja jawab begitu. Ya. Kira-kira apa ini kita untuk bisa memastikan Golkar ini, kalau kan Bang Jerry pingin namanya bersih, nah ini bersihnya biar total seperti apa? Ya itu, KPK pakai TPPU ya, dan kemudian Pak Setnov mau bicara lah kira-kira ya, kalau misalnya memang itu ya, itu uang mengalir kemana misalnya begitu ya. Kalau Partai Golkar ingin punya inisiatif lebih aktif lah untuk menjelaskan ke publik, tidak harus menunggu KPK menetapkan TPPU, apa yang bisa dilakukan Golkar? Ya kalau misalkan ada uang itu masuk ke partai, kalau
dalam kacamata kami partai termasuk korporasi dan bisa dikenakan pasal pidana korporasi, kejahatan korporasi karena Kalau itu uang itu mengalir adalah ke hasil partai. kejahatan, hasil korupsi misalnya begitu. Itu bisa. Tapi kan sekarang gini, Bang Jerry ini kan punya PR berat bahwa dia ingin membersihkan partainya, bahwa dia ingin melawan opini publik. Jangan-jangan uangnya mengalir ke partai. Apa yang bisa dilakukan partai untuk bisa membuktikan hal tersebut? Gini. Oke, Pak Fikar. Sudah Bang Fikar aja. Oke, Bang. Gini ya, keuangan partai itu kan sebenarnya harusnya transparan ya, karena ketika ikut pemilu bahkan harus ada neracanya berapa gitu, sumbangan dari mana, bahkan besarnya sumbangan itu diatur oleh undang-undang ya. Paling banyak berapa perorangan, berapa perusahaan itu ada di dalam undang-undang. Sebenarnya bisa dilacak dari situ. Ya, cuma kan persoalannya kita tahulah apa namanya. Mungkin kita juga, maksud saya orang per orang itu punya buku keuangan itu pasti dua, buku pajak dan buku bukan pajak. Ya. Nah, seperti itu, gitu ya. Itu satu. Itu kalau orang. Ya, tapi kalau kegiatan organisasi, saya kira juga agak sulit gitu. Neraca yang resmi pasti ada lah itu ya, dan saya berani taruh pasti bersih dari Siap. itu pasti bersih kalau neraca yang resmi gitu. Tapi kan kegiatan organisasi seperti partai dan lain-lain kan juga tidak hanya itu ya, nggak masuk nih ongkos pulang balik peserta munas atau apa, itu pasti nggak masuk yang begitu, iya kan? Akomodasi transportasi segala macam itu yang gitu-gitu kan nggak masuk, tapi pasti itu keluar uang. Nah, di sini hebatnya orang-orang partai. Nah, Saya respon sedikit dulu ya. Iya. Jangan Bang Jerry. Makasih ya Pak Fikar dan Pak Febri ya teman-teman. Saya perhatikan ya, pemberitaan mengenai IKTP itu lebih banyak fokus kepada mantan ketua umum kami, Pak Setia Novanto ya. Tapi tidak banyak menyinggung soal apakah aliran dana itu masuk ke partai. Ya itu mungkin saja asumsi atau opini terserahkan, itu kan publik yang berekspresi kan, menunjukkan pendapat. Saya pikir itu dibuktikan saja. Tadi saya setuju dengan Pak Febri kalau katakan ya silakan saja kalau mau ada TPPU masuk atau badan-badan institusi yang bisa secara otoritas berwenang untuk mengaudit atau melihat secara transparan, kami sih siap saja. Partai Golkar anytime, siap saat bisa membuka diri, dan kita juga komitmen dengan partai kami yang memang sudah mengedepankan transparansi. Dan sejak berkali-kali, tadi saya juga Pak Fikar saya setuju bahwa memang berkali-kali kan kalau pemilu itu kan kita kan selalu lapor ya kan, dan itu kan terbukti juga secara validitasnya baik. Dan kami juga tentu membuka diri, apalagi kan ketum kami kan terpilih kemarin melalui aklamasi di DPP di Pleno Partai Golkar. Pak Erlangga Hartarto sudah definitif terpilih, dan tentunya dengan citra yang baru, dengan kepemimpinan yang baru, dan juga dengan personifikasi yang baru, siap untuk bisa menjawab apapun yang publik ingin tanyakan kepada kami, khususnya terkait dengan kasus yang menimpa mantan ketum kami gitu. Jadi kami siap saja apapun yang memang ingin klarifikasi silakan, tapi kami juga ingin secara proporsional dan juga secara adil dan secara objektif ya. Jangan sampai ada isu-isu yang memang tidak tepat, yang tidak betul, itu seolah-olah menggiring opini bahwa itu masuk ke salah satu oknum, atau mungkin yang atasnamakan oknum, atau mungkin atasnamakan partai. Saya pikir itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke Mas, kita beralih ke terkait dengan kemarin terpilihnya Airlangga Hartarto yang sebagai Ketua Umum Partai Baik, Golkar. siap. Itu nanti akan ada munaslup, tetap Ya, betul. akan ada. Baik, itu betul. untuk mengukuhkan atau nanti akan tetap ada kontestasi dengan Betul. nama-nama lain. Seperti yang kami rapatkan, kebetulan saya ikut di rapat dari mulai sore sampai dengan tengah malam, itu kami sepakat ya, seluruh yang hadir di sana, DPP di Pleno itu menyepakati bahwa kita akan tetap mengadakan Rapimnas dan Munaslup. Jadi Rapimnas itu akan diadakan tanggal 18 dan juga Munaslup akan diadakan besoknya tanggal 19 untuk mengukuhkan Pak Erlangga yang sudah terpilih secara definitif kemarin di Artinya Pleno. mengukuhkan sudah tidak ada lagi nama-nama lain yang akan maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Kami pikir sesuai pemahaman dan apa yang saya observasi kemarin sih seperti itu ya, dan saya yakin memang kami sudah bersepakat ya untuk menggolkan satu ketum kami yaitu Pak Erlangga, dan mengukuhkan sekaligus di forum Rapimnas kita melaporkan dan di forum Munaslup kita mengukuhkan ya, dan memang itu sudah menjadi kesepakatan ya, tidak hanya di Pleno saja tetapi daerah-daerah 34 DPD provinsi Partai Golkar sudah sepakat dan setuju dan bulat secara confirm untuk bisa
menyatakan kebulatan tekadnya untuk Mengusung setuju Pak bahwa Pak Erlangga sebagai ketua umum kami. Oke, baik. Sebelumnya saudara, kalau kita lihat beberapa pemberitaan nama-nama yang mencalonkan untuk menjadi ketua umum Partai Golkar itu ada Aziz Samsudin, Titi Soeharto, Idrus Marham dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian ketika tiba-tiba aklamasi ini Partai Golkar tetap solid, tetap bersama kami di Saling Silang? Baik.